yang berhak atau yang diikuti. Pertama adalah UKW Wartawan Muda. Itu pesertanya para wartawan atau reporter. Kemudian UKW Wartawan Media yang diikuti oleh para redaktur atau editor. Yang ketiga UKW Wartawan Utama. Itu pesertanya para pemimpin redaksi dan pemimpin perusahaan atau direktur perusahaan pers bersangkutan. Kita mulai pada pembahasan ini tentang persiapan dan apa yang diujikan pada UKW Wartawan Muda. UKW, ya, ujian kompetensi wartawan. Jadi semua atau siapa saja wartawan yang mengikuti UKW tentu sebelumnya harus melakukan persiapan. Ada pra UKW, biasanya juga dilakukan oleh lembaga pengujinya, atau kalau tidak lembaga penguji dilakukan di perusahaan bersangkutan atau in-house training. Itu para wartawan yang mengikuti UKW dibekali dengan pembahasan atau materi-materi yang nanti akan diterima atau diujikan pada UKW. Dan biasanya kalau di perusahaan, di media, koran, cetak atau online, televisi atau radio, itu tutor pra UKW-nya adalah para senior atau yang pernah mengikuti UKW, baik itu muda, media maupun utama. Kita mulai dengan apa saja yang diujikan di UKW muda. Ini penting bagi teman-teman yang belum mengikuti UKW. Saya kira di NTB masih, bahkan di Indonesia masih banyak teman-teman yang belum mengikuti UKW, dan penjelasan berikut mungkin bermanfaat untuk mempersiapkan diri menuju pelatihan atau ujian UKW itu. Jadi pertama-tama biasanya kita mendapat penjelasan teknis UKW dulu dari para penguji. Kemudian setelah mendapat penjelasan, itu biasanya dibagi dalam bentuk kelompok. Satu kelompok antara 6 sampai 7 orang yang ditangani oleh satu penguji biasanya. Yang ketiga, itu setelah ada kelompok, kemudian sudah ada pengujinya masing-masing satu orang, para penguji itu nanti akan menjelaskan kepada masing-masing kelompok, ini loh yang akan dilakukan saat atau teknis dalam UKW tersebut. Selanjutnya ini yang pertama, penjelasan tentang kode etik jurnalistik. Saya sudah paparkan sebelumnya, ada 11 butir dalam kode etik jurnalistik itu. Nanti juga akan diberikan penjelasan dan diujikan di dalam UKW itu, dan tentu teman-teman yang belum pernah atau akan ber-UKW Ria harus mempersiapkan diri dengan membaca kode etik wartawan atau kode etik jurnalistik yang 11 butir itu. Yang kelemahan kita biasanya umumnya wartawan-wartawan, apalagi yang belum mengikuti UKW itu ada sebagian yang belum membaca apa itu kode etik, karena itu sangat penting saya kira untuk kita memprese diri sebagai salah satu rambu-rambu dalam peliputan kita atau kerja-kerja jurnalistik kita. Kemudian di samping penjelasan tentang kode etik itu, penjelasan kode etik dan hukum terkait hukum pers, pedoman penyiaran, perilaku penyiaran, dan standar program siaran itu akan dijelaskan dan diujikan. Kemudian
kita biasanya atau dilakukan rapat redaksi. Nah, ini yang biasa kita lakukan setiap hari. Teman-teman melakukan rapat redaksi, biasanya dipimpin oleh pemimpin redaksi, kemudian redaktur, kemudian wartawan. Di sana di forum itu biasanya di UKW itu kalau lengkap pesertanya nanti dipimpin oleh pemimpin redaksi, kemudian ada redakturnya, kemudian ada wartawannya sebagai peserta dari rapat redaksi itu. Nah, di situ akan diidentifikasi berbagai masalah, ya, masalah atau tema-tema, topik-topik atau isu-isu hot yang berkembang di masyarakat. Dan di dalam rapat redaksi itu para penguji akan menilai keaktifan, ya, keaktifan para peserta, terutama wartawan muda, dalam mengusulkan atau melemparkan ide tentang sisi-sisi isu yang perlu diperbesar atau layak diberitakan. Kemudian di dalam rapat redaksi itu ada perencanaan seperti biasa, perencanaan berita. Si A menggarap apa, si B menangani kasus apa, tema apa, isu apa, itu nanti di situ akan berkembang. Dan salah satu unsur penilaiannya adalah keaktifan di dalam rapat redaksi itu bagi wartawan dan redaktur. Kemudian di situ juga di dalam pelatihan itu diujikan ada kegiatan jumpa pers seperti biasa. Jumpa pers juga penguji melihat dari jauh sambil memantau keaktifan, ya, keaktifan para peserta. Biasa diadakan simulasi dalam EKW itu, didatangkan narasumber, nanti melakukan jumpa pers, kemudian para penguji melihat keaktifan para peserta, terutama wartawan, untuk bertanya terkait isu atau hal-hal yang dimunculkan oleh narasumber. Kemudian dilakukan wawancara biasa. Kemudian ada juga doorstop, jadi wawancara sambil jalan itu mencegat narasumber, itu juga dinilai oleh para penguji. Para penguji nanti akan menilai dari jauh bagaimana keaktifan teman-teman untuk bertanya, atau seperti apa pertanyaannya, karena kualitas pertanyaan akan sangat menentukan kualitas, atau penguji melihat kualitas dari pertanyaan wartawan. Kemudian hasil wawancara itu dipraktekkan dalam penulisan berita, ya, penulisan berita. Teman-teman para wartawan muda diminta untuk menulis berita yang nanti juga akan dinilai oleh para penguji. Hasil tulisan yang dikutip dari hasil wawancara atau doorstop tadi, itu yang kemudian dinilai oleh para penguji. Biasa satu penguji ada 6 orang peserta atau 7 orang. Kemudian ada yang terakhir itu para penguji meminta para peserta untuk menghubungi narasumber, ya, narasumber minimal para peserta ujian muda atau UKW muda itu mengajukan 6 sampai 10 nomor kontak atau nomor telepon narasumber di sekitar atau di tempat liputan biasanya. Ya, di situ ada pejabat, ada bupati, kepala dinas, wakil bupati, DPR, dan segala macam. Dan penguji akan meminta para peserta KW itu untuk menelpon langsung di depan para penguji. Itu salah satu juga sumber penilaiannya, bahwa untuk memastikan apakah penguji ingin memastikan apakah
wartawan ini memiliki jaringan yang luas atau bagaimana kedekatan dengan narasumber. Nah, ini juga salah satu unsur yang penting, sehingga disarankan sebelum mengikuti UKW khusus membangun jejaring ini, teman-teman sebelumnya harus menghubungi para narasumber itu dan diminta kesediaannya untuk, ini bocoran ya, untuk nanti ketika dihubungi dia mengangkat telepon, karena biasanya kalau tidak dihubungi duluan, saya kira itu akan kesulitan ketika di teman-teman wartawan diminta menghubungi. Tapi ini salah satu cara penguji untuk memastikan bahwa wartawan itu memang memiliki kemampuan untuk beradaptasi atau berkomunikasi dan berkonsultasi atau wawancara dengan siapapun, dan dia memastikan, para penguji memastikan bahwa ini wartawan layak untuk lulus dalam ujian kompetensi itu. Karena kalau saya dulu antara 65 sampai 70, kalau kurang dari 65 misalnya 64, walaupun ada 10 materi uji, satu yang tidak lulus, maka tidak lulus semua. Ini akan sangat menyakitkan, bukan? Dan tentu kita akan tidak enak hati kalau misalnya nanti tidak lulus dalam uji kompetensi itu, sehingga persiapan dari dini, persiapan diri harus lebih baik sebelum mengikuti UKW, dan nanti akan kemudian jangan sampai muncul pertanyaan, Anda wartawan, apakah Anda sudah kompeten? Nah, ini pertanyaan yang menyakitkan kalau kita memang misalnya tidak kompeten, tidak lulus dalam ujian kompetensi wartawan itu. Apakah Anda mau? Tentu semua tidak, kan? Jadi persiapkan diri sebaik mungkin.